Selamat datang di pembelajaran kali ini. Kita akan belajar mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP itu? Nah, sebenarnya kedua fungsi ini itu sama-sama rumus yang digunakan untuk mencari data tertentu dengan menggunakan tabel perbandingan atau tabel referensi. Seperti ini untuk contohnya. Jadi terus bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP itu apa? Nah, kalau VLOOKUP itu singkatannya dari vertical lookup, digunakan untuk mencari data dengan tabel yang sifatnya vertikal atau menurun ke bawah. Contohnya seperti ini. Menurun ke bawah. Sedangkan HLOOKUP itu horizontal lookup, digunakan untuk mencari data dengan referensi yang berbentuk horizontal seperti ini atau mendatar. Mendatar seperti ini ya. Terus kapan kita pakai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP? Nah, jadi tergantung ya pada tabel yang ada. Misal, bentuk dari tabelnya itu vertikal, seperti ini. Maka yang digunakan adalah fungsi lookup. Dan secara umum, fungsi yang sering digunakan, fungsi yang sering dipakai, itu adalah fungsi VLOOKUP. Karena memang bentuk tabel pada umumnya, dan itu tuh biasanya dipakai itu bentuknya memanjang ke bawah seperti ini. Mohon maaf. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke rumusnya ya. Kita pindah ke sheet ini yang masih kosong ini. Kita akan mencari kode lulusan, gaji, dan jabatan melalui tabel perbandingan yang ada di sini. Untuk kode lulusan dan gaji, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk jabatannya nanti kita menggunakan rumus HLOOKUP karena mendatar. Kalau yang ketiga ini menurun, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama, kita akan belajar rumus VLOOKUP. Langsung aja kita masuk ke fungsinya, sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung, langsung setelah buka kurung, lookup value. Lookup value-nya itu apa? Yaitu data yang ingin dicari. Kita ingin mencari kode ini dari mana acuannya? Dari sini. Kita akan mencari kodenya Andi. Kodenya berapa sih Andi? Di tabel perbandingan tadi, kita klik Andi, kemudian titik koma, table array. Table array itu adalah tabel perbandingan, tabel referensi. Jadi kita pindah ke sheet ini ya, kita klik langsung, kemudian kita blok semuanya, mulai dari heading sampai ke bawah. Sini. Kalau sudah kita blok, jangan lupa kita kunci rumusnya ini dengan menggunakan Fn F4. Caranya gimana? Pada keyboard kalian, cari di keyboard Fn, tombol Fn, dan F4. Kalian klik yang Fn dulu, baru F4. Nah, langsung berubah seperti ini. Ada bentuk dolar seperti ini ya. Kalau tidak bisa di Fn dan F4, bisa langsung aja kalian klik F4. Karena berbeda ya, setiap Excel, setiap PC, setiap device itu berbeda permintaannya. Selanjutnya, titik koma. Selanjutnya kita masuk di call index none. Saya tadi kan ingin mencari kode. Kodenya dari si Andi tadi. Nah, kode itu ada di kolom nomor berapa sih? Di sini. Di sini kolom nomor satunya nama. Kode kolom nomor 2. Nomor 3 lulusan dan kolom nomor 4 gaji. Berarti yang kita tulis di sini kolom nomor 2. Nah, setelah itu titik koma lagi. Nah, di sini kita tulis 0 sebagai penutup rumus ini. Kenapa sih 0? Jadi 0 atau false itu artinya untuk memastikan data yang akan dicari itu 100% akurat biar nggak error. Jadi ini harus dicantumkan dalam fungsi VLOOKUP ini.
kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, akan keluar kodenya Andi yaitu 3. Kita klik dan kita tarik ke bawah, akan muncul semua ya di sini. Kita cek, apakah benar Andi kodenya itu 3 di tabel perbandingan ini. Andi. Nah, Andi kodenya 3, ternyata benar. Kita cek lagi, Ulfa kodenya 1. Apakah benar? Ulfa 1, benar. Selanjutnya, untuk lulusan, tadi kita juga menggunakan fungsi yang sama, itu fungsi VLOOKUP. Jadi rumusnya sama ya, seperti tadi. VLOOKUP, kemudian klik nama Andi, titik 2, table array, kita pakai tabel perbandingannya, diblok semua, kemudian FNF4, jangan lupa, titik koma, lulusan ada di kolom nomor 3, kemudian 0 dan tutup kurung, enter. Loh, kok NA? Kalau kalian menemukan seperti ini, berarti ada kesalahan. Perlu diperhatikan, di sini pasti ada kesalahan. Kita bisa, jangan panik, kita bisa ulangi saja ya kalau kalian menemukan kasus yang seperti ini. Kita ulangi rumusnya, kita pencet, kemudian kita klik titik koma, tabel perbandingan, blok semuanya. Salah, mohon maaf. Ini blok, kemudian NF4, kemudian titik komanya jangan lupa. Kalau indeks num-nya, sepertinya saya tadi kurang memasukkan titik koma. Jadi penting ya, harus teliti. Kita memasukkan step by step rumusnya itu harus masuk semua. Kalau nggak masuk, nanti akan error. Nah, ini berarti sudah benar. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya untuk gaji juga masih sama. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Andi, kemudian titik 2. Titik 2 ini juga setiap komputer, setiap device, setiap PC itu beda-beda. Ada yang mintanya itu pakai titik koma, ada yang mintanya itu hanya koma seperti ini. Karena berhubung di PC saya, di device saya ini memintanya menggunakan titik koma. Selanjutnya ke table array. Tabel perbandingan, diblok semuanya, kemudian jangan lupa untuk dikunci, titik koma, jangan lupa kita ingin mencari gaji yang berada pada tabel 4, kemudian 0. Selanjutnya ditutup kurung lalu enter. Gajinya sudah muncul ya, di sini gajinya Andi yaitu 4.700.000. Kita cek di sini apakah benar? Benar, 4.700.000. Selanjutnya jabatan. Nah, jabatan ini adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, seperti yang ada pada di sini. Rumusnya sama kayak yang kita pakai VLOOKUP tadi. Kita masukkan sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value kita, sebelumnya aku ingin jelasin dulu ya. Untuk VLOOKUP di sini, tabel perbandingan di sini pakainya jabatan sama kode. Jadi nanti kita masukkannya di sini bagian ini ya, VLOOKUP, kita masukkan pada lookup value-nya, kita menggunakan kode, bukan nama yang seperti pada lookup sebelumnya, fungsi VLOOKUP sebelumnya. Jadi kalau VLOOKUP tadi dimintanya kode sama jabatan, jadi kita klik yang bagian kolom kode B2 kalau di sini. Kemudian titik 2 table array-nya kita blok semuanya, mulai dari kode sini sampai staf administrasi bawah sendiri, pojok sini sampai pojok sini ya, kita harus blok semua. Jangan lupa di FNF4, kemudian titik 2, kemudian row index 6. Jabatan itu ada di baris nomor berapa? Ya, baris nomor 1 kan kode. Nah, jadi baris kedua, kita klik 2, kemudian 0-nya jangan lupa. Masih sama ya, VLOOKUP ini juga membutuhkan 0 atau false. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Sudah keluar untuk jabatannya Andi yaitu sebagai kepala keuangan. Kita tarik ke bawah dan sudah selesai semuanya, sudah terisi.